urusan mau pinjam siapapun. Pada belum gajian, bodoh amat saya, gak peduli saya sama kamu. Ketika kita peduli sama kamu sepele sama saya. Hah? Kalau kamu belum bayar di jam 1 siang ini, jangan menyesal kamu. Ketika kita sudah bantu kamu, tapi kamu sepele dengan saya. Jangan sampai kamu menyesal, minta maaf kepada kami. Ketika kita juga sepele sama kamu, oke? Camkan itu baik-baik. Oke, jadi itu sedikit cuplikan ya teman-teman dari debt collector pinjaman online. Ini sih dari Rupiah Cepat ya. Jadi padahal di sini gue coba untuk menghubungi lagi, tetapi di sini nomornya masih aktif ya. Di sini gue coba VN kepada DC-nya, tapi Nggak nagih lagi, ini mau bayar. belum ada respon guys. Nah, jadi apa risikonya? Langsung aja simak videonya. Semoga teman-teman yang juga telah di aplikasi bisa menjadi gambaran begini cara penagihan dilakukan sama debt collector pinjol. Sebenarnya sering banget ya DC-DC itu kayak memakai logat-logat, kayak disangar-sangarin, kayak gitu, kayak dibentak-bentakin kayak gitu. Ya emang itu salah satu trik mereka dalam melakukan penagihan, apalagi jika nasabahnya tersebut adalah cewek ya. Jadi biasanya cepat down jika nggak terbiasa menghadapi ini. Nah, semoga buat kalian yang melihat video ini, mungkin juga ini juga yang terjadi kepada kalian. Jadi jangan heran jika suatu saat mendapatkan hal yang seperti ini. Jadi katanya itu dibayarkan hutang Anda di Rupiah Cepat, jangan diam-diam saja seolah-olah nggak punya hutang Anda di sini. Tahu aturan, udah dikasih pinjam baik-baik, dikembalikan secara baik-baik juga. Jangan karena hutang nggak seberapa sampai buat data Anda jelek ke depannya. Apa harus hukum perdata yang berlaku dijalankan perkara hutang dan penagihan secara tatap muka. Tanggung jawab sama tagihannya di Rupiah Cepat jika masih peduli dengan data pribadi Anda. Mungkin tatap mukanya maksudnya mungkin DC lapangan kali ya teman-teman. Di sini gue tanya berapa kak tagihannya. Rp847.526. Dibayar sekarang, kirim buktinya sekarang nih. Di sini gue coba jawab, lagi saya usahain kak, minjam dulu ini gue bilangin. Di sini dia langsung VN seperti ini. Gak ada usaha itu. Saya kasih tenor kamu kemarin 1 bulan. Saya telah 3 hari, utangmu di sini 800. Bukan 100, 200, 300, 800 di sini. Gak usah kau sepele kali dengan utangmu di sini. Ya, ingat, foto-fotomu di sini lengkap. Data-datamu lengkap di sini. Ya. Pinjaman pertama, cicilan pertama. Kamu ingat gak foto verifikasi di mana? Ingat gak? Di kamar mandi di sini kau foto verifikasi. Pinjaman pertama, cicilan pertama, kau foto verifikasi di kamar mandi. Jangan sampai kau menyesal nanti. Foto-fotomu lengkap di sini. Ya, kontakmu juga lengkap di sini. Jangan sampai kau menyesal itu. Tapi gue juga nggak tahu kenapa DC-nya bilang kalau foto verifikasinya di kamar mandi, apa karena kelihatan airnya atau kelihatan apa guys? Langsung aja komen ya. Sabar kak, ini mau jual kambing dulu kak, gue bilangin. Di sini DC-nya langsung VN lagi. Bu, gak ada sabar di sini. Saya manusia. Ya, sabar ada batasnya di sini. Sekarang kesabaran saya sudah habis di sini samamu ya. Mau kau jual kambing, mau kau jual apa? Udah amat saya. 800 ini dibayar sebelum jam 1 siang ini. Oke? Ingat, foto-fotomu lengkap di sini ya. Kau foto verifikasi di kamar mandi itu. Lengkap di sini. Jangan sampai kau menyesal nanti. Jaga nama baikmu di lingkunganmu. Ini lagi saya usahain kak secepatnya gue bilangin. Di sini dia langsung VN seperti ini. Usaha ada hasil. Usaha itu ada hasil. Jam 1 siang ini belum dibayar. Jangan menyesal kau nanti itu. Ini mau minjam ke teman dulu kak, belum pada gajian. Gue bilang kayak gitu guys. Jadi ya mungkin jawaban-jawaban seperti ini juga relatif ya. Mungkin kalian juga menjawab cara-cara yang seperti ini karena ini cara umum yang gue lakukan menjawab kepada DC-nya. Tapi ya intinya namanya debt collector, walaupun kita minta pengertian, tetapi dia nggak bakalan bisa ngerti ya teman-teman, karena di saat dia nagih kita harus bayar. Jadi intinya kayak gitu guys. Dia langsung VN seperti ini lagi. Gak urusan saya, gak urusan mau pinjam siapapun. Pada belum gajian, bodoh amat saya, gak peduli saya sama kamu. Ketika kita peduli sama kamu sepele sama saya. Hah? Kalau kamu belum bayar di jam 1 siang ini, jangan menyesal kamu. Ketika kita sudah bantu kamu, tapi kamu sepele dengan saya. Jangan sampai kamu menyesal, minta maaf kepada kami. Ketika kita juga sepele sama kamu, oke? Camkan itu baik-baik. Padahal di sini gue bilang nggak ada nyepelein kak, emang belum ada gue bilangin. Di sini DC-nya VN lagi. Ya kalau belum ada cari, ya cari.
Saya peringatkan sekali lagi ya. Yang satu, belum ada pembayaran, jangan sampai menyesal kau. Nah, jadi mungkin itu juga yang teman-teman terima jika mendapatkan VN-VN yang seperti ini ya. Tapi kayaknya sih sengaja ini logatnya dibikin kayak kesangar-sangaran kayak gitu. Ya mungkin ya seperti yang gue bilang dari awal, mungkin apalagi jika nasabahnya ini cewek, biasanya bakalan cepat kena mental dan akhirnya melakukan segala cara untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya pinjol-pinjol seperti ini jika telannya udah agak lama nanti pasti bakalan ditawar-tawarin dibayar pokoknya aja. Jadi gimana cara nego bayar pokok, gimana cara nego kepada DC-nya, ya gue udah upload juga videonya. Jadi teman-teman lihat aja ya. Jadi itu denda-dendanya nggak dihitung sama debt kolektornya. Tapi di saat gue konfirmasi lagi kepada DC-nya, belum ada jawaban lagi guys. Nah jadi buat kalian yang galbay di aplikasi Rupiah Cepat, sejauh ini aplikasi ini sudah terdaftar di OJK ya. Dan salah satu pinjol yang udah lama eksis sampai saat ini guys. Jadi dengar-dengar desas-desus aplikasi ini sudah ada pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol ini untuk penagihan ke rumah. Tetapi untuk cara rincinya gue belum bisa uh, menggambarkan untuk daerah mana aja. Yang pasti desas-desusnya seperti itu guys. Karena dengan tingginya angka telat bayar atau galbay ya nggak mungkin pinjol-pinjol ini membiarkan dananya mengendap begitu aja. Nah jadi buat kalian yang juga mau membayar pinjol bisa kok dinego dibayar pokoknya aja. Jika kalian emang ada rezeki dan kalian niat bayar, langsung aja telatin dulu. Nah itu kuncinya guys. Karena jika kalian dari awal-awal udah minta keringanan bayar pokok nggak bakalan dikasih. Apalagi telatnya baru dalam hitungan hari ya, baru sehari apa 2 hari. Nah itu biasanya DC-nya langsung minta untuk full payment atau full pembayaran. Jadi biasanya dikasih diskon-diskon itu kalau keterlambatannya sudah masuk 2 mingguan ya. Jadi sudah telat 2 mingguan biasanya sudah dikasih keringanan-keringanan seperti hapus denda atau dibayar pokoknya aja kayak gitu. Jadi kalian gak usah panik-panik kayak gitu. Apalagi sampai gali lubang tutup lubang, karena itu nggak menyelesaikan masalah ya. Yang ada malahan pinjol kalian bakalan makin rame ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya ini jatuh tempo, itu jatuh tempo, dan akhirnya galbay semua. Jadi seperti yang sering gue bilang, siapa ya, serajin-rajinnya kita membayar pinjol, suatu saat pasti bakalan galbay juga karena keadaan dan kondisi keuangan orang itu berbeda-beda dan fluktuatif. Nah itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Buat kalian yang juga galbay di aplikasi ini, jangan lupa di-share juga kepada teman kita yang lain. Semoga yang melihat video ini bisa menjadi gambaran juga. Mungkin mereka juga menghadapi hal yang gue alamin sekarang. Nah itu aja dulu yang bisa gue bahas di video kali ini ya. Terima kasih sudah selalu menonton dan sampai jumpa.